Di tengah padang pasir Badr yang sunyi, ribuan langkah menggema menandai awal sejarah yang mengubah arah peradaban. Di balik pedang-pedang yang terhunus, ada cinta. Di balik gemuruh takbir, ada air mata. Ini bukan hanya perang, ini adalah ujian iman di mana darah dan doa bertemu. Dalam peperangan ini banyak gambaran mempesona yang menampakkan kekuatan iman dan kekokohan pijakan. Sebab dalam peperangan banyak bapak yang harus berhadapan dengan anaknya sendiri. Saudara yang harus berhadapan dengan saudaranya. Namun pijakan masing-masing berbeda dan kedua belah pihak dipisahkan dengan pedang. Yang satu harus menundukkan yang lain dan kemarahan pun menjadi lebur. Nabi bersabda kepada para sahabat, sesungguhnya aku tahu ada beberapa orang dari Bani Hashim dan lain-lainnya yang diajak pergi paksa. Mereka tidak merasa perlu memerangi kita. Maka barang siapa bertemu dengan seseorang Bani Hashim, janganlah membunuhnya. Barang siapa bertemu Abu Bakhtari bin Hisham, janganlah membunuhnya. Barang siapa bertemu Al-Abbas bin Al-Muttalib, janganlah membunuhnya. Sesungguhnya dia diajak pergi dengan paksa. Abu Huzaifah bin Utbah berkata, apakah kami boleh membunuh bapak kami, anak, saudara, kerabat kami dan membiarkan Al-Abbas? Demi Allah, andai kata aku bertemu dengannya, aku pasti akan membabatnya dengan pedang. Rasulullah mendengar apa yang dikatakan Abu Huzaifah ini. Lalu beliau bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, wahai Abu Hafs, layakkah paman Rasul Allah dibabat dengan pedang? Umar menjawab, wahai Rasulullah, berikan kesempatan kepadaku untuk membabat lehernya dengan pedang. Demi Allah, dia telah berbuat munafik. Abu Huzaifah berkata, aku merasa tidak aman dengan kata-kata yang pernah kuucapkan pada saat itu. Aku senantiasa dihantui perasaan takut kecuali jika aku bisa menebusnya dengan mati syahid. Akhirnya Abu Huzaifah benar-benar terbunuh seorang syahid pada perang Al-Yamamah. Beliau melarang membunuh Abu Bakhtari karena dulu dia adalah orang yang paling sering melindungi Rasulullah selagi masih berada di Makkah. Dia juga tidak pernah mengganggu beliau atau menimpakan sesuatu yang membuat beliau tidak senang. Dia juga termasuk orang yang berinisiatif mengugurkan piagam pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sekalipun begitu Abu Bakhtari tetap terbunuh. Hal ini terjadi karena Al-Mujazzar bin Ziyad Al-Bawi bertemu dengannya di tengah pertempuran yang sedang bersama seorang rekannya. Mereka berdua sama-sama berperang. Al-Mujazzar berkata, wahai Abu Bakhtari, sesungguhnya Rasulullah telah melarang kami untuk membunuhmu. Lalu bagaimana dengan temanku ini? Tanya Abu Bakhtari. Tidak, demi Allah, kami tidak akan membiarkan temanmu, jawab Al-Mujazzar. Demi Allah, kalau begitu aku akan mati bersama-sama dengannya, jawab Abu Bakhtari. Lalu mereka berdua melancarkan serangan sehingga terpaksa Al-Mujazzar membunuh Abu Bakhtari. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf merupakan teman karib semasa jahiliyah di Makkah. Pada perang Badar itu Abdurrahman melewati Umayyah bin Khalaf yang sedang berpegangan tangan dengan anaknya Ali bin Umayyah. Sementara saat itu Abdurrahman membawa beberapa buah baju besi dari hasil rampasan. Tatkala melihatnya Umayyah bertanya, apakah engkau ada perlu denganku? Aku lebih baik daripada baju-baju besi yang engkau bawa itu. Aku tidak pernah mengalami kejadian seperti hari ini. Apakah kalian membutuhkan susu? Artinya Umayyah akan memberi tebusan berupa beberapa onta yang banyak menghasilkan air susu jika dia tertawan. Abdurrahman membuang baju-baju besi yang dibawanya lalu menuntun Umayyah dan anaknya untuk jalan. Inilah penuturannya. Tatkala aku sedang berjalan sambil mengempit tangan mereka berdua di kanan kiriku. Umayyah bin Khalaf bertanya kepadaku, siapakah seseorang di antara kalian yang mengenakan tanda pengenal di dadanya berupa sehelai bulu burung onta? Dia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, jawabku. Dialah orang yang paling banyak menimpakan bencana di pasukan kami, kata Umayyah. Demi Allah, selagi aku berjalan mengempit tangan mereka berdua, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah yang waktu di Makkah dulu dialah yang telah menyiksanya. Bilal berkata, dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat. Wahai Bilal, dia adalah tawananku, kataku. Aku tidak selamat jika dia masih selamat, katanya sekali lagi. Apakah engkau mendengarku, wahai Ibnu Saudah? Tanyaku. Namun dia tetap berkata seperti tadi. Setelah itu dia berteriak dengan suara nyaring, wahai para penolong Allah, dedengkot kekufuran adalah Umayyah bin Khalaf. Aku tidak selamat jika dia masih selamat. Lalu mereka mengepung kami bertiga, sehingga membuat kami seperti berada di tempat pemotongan ikan. Aku berusaha melindungi Umayyah. Namun ada seseorang menghunus pedangnya lalu menyabetnya tepat mengenai anak Umayyah. Umayyah berteriak amat keras dan tidak pernah kudengar dia berteriak sekeras itu.
Cari selamat sebisamu karena tidak ada lagi keselamatan di sini. Demi Allah, aku sudah tidak membutuhkanmu sedikit pun, kataku. Lalu mereka menyabatkan pedang kepada mereka berdua hingga tidak berkutik lagi. Semoga Allah merahmati Bilal. Baju-baju besiku sudah hilang dan hatiku menjadi galau gara-gara tawananku, kataku. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Umayyah, telentangkan badanmu. Maka Umayyah pun menelentangkan badannya, lalu Abdurrahman menelentangkan badan di atas badan Umayyah. Namun mereka tetap menusuk-nusukan pedang ke badan Umayyah yang ditindih Abdurrahman. Akibatnya ada di antara pedang mereka yang juga mengenai badan Abdurrahman. Dalam peperangan itu Umar bin Al-Khattab membunuh pamannya sendiri, Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Saat peperangan itu Abu Bakar As-Siddiq memanggil anaknya yang bergabung dengan pasukan musyrikin, "Di manakah hartaku wahai anak kecil yang buruk?" Abdurrahman menjawab, "Yang ada pada saat ini adalah senjata dan kuda, serta pedang tajam yang siap membabat orang tua yang rentah." Tatkala banyak pasukan musuh yang menyerah dan kemudian ditawan. Sementara saat itu Rasulullah berada di tenda bersama Sa'd bin Mu'adz yang berdiri di pintu tenda melihat ada rona ketidaksukaan di wajah Sa'd atas apa yang dilakukan orang-orang. Beliau bersabda kepadanya, "Demi Allah, sepertinya engkau tidak suka melihat apa yang dilakukan orang-orang itu, wahai Sa'd." "Demi Allah, begitulah wahai Rasulullah," jawabnya, "ini adalah peristiwa pertama yang ditimpakan Allah terhadap orang-orang musyrik. Bagaimanapun membunuh orang-orang musyrik itu lebih kusenangi daripada membiarkan mereka tetap hidup." Pada perang Badar itu pedang Ukasyah bin Mihsan al-Asadi patah. Karena itu dia menemui Rasulullah. Lalu beliau memberinya sepotong kayu dari akar pohon, seraya bersabda, "Bertempurlah dengan ini wahai Ukasyah." Setelah itu dia mengambilnya dari tangan beliau dan mengayunkannya. Potongan akar itu berubah menjadi sebatang pedang yang panjang, putih mengkilat, dan amat tajam. Maka dia pun bertempur dengan menggunakan pedang itu hingga Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang muslim. Pedang itu dinamakan Al-Aun. Pedang tersebut selalu menyertai Ukasyah dalam berbagai peperangan bersama beliau, hingga dia terbunuh dalam perang Riddah. Dan saat itu pun pedang tersebut masih tetap bersamanya setelah peperangan usai. Mus'ab bin Umair al-Abdari melewati saudaranya, Abu Aziz bin Umair yang sebelah tangannya sedang diikat seorang Ansor sebagai tawanan. Dalam peperangan itu Abu Aziz bergabung bersama pasukan musyrikin. Mus'ab berkata kepada orang Ansor yang menawannya, "Ikat kedua tanganmu sebagai ganti dirinya. Sesungguhnya ibunya adalah orang kaya raya. Siapa tahu dia akan menebusnya dan tebusannya menjadi milikmu. Begitukah engkau memperlakukan aku?" Tanya Abu Aziz. "Dia juga saudaraku selain dirimu," jawab Mus'ab. Tubuh orang-orang musyrik yang sudah mati diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam sumur kering. Tatkala tubuh Utbah bin Rabi'ah diambil dan dimasukkan ke dalam sumur, Rasulullah memandangi wajah anak Utbah yang muslim, Abu Husaifah yang tampak sendu, seraya bertanya, "Wahai Abu Husaifah, adakah sesuatu yang menghantui dirimu karena keadaan ayahmu ini?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah. Aku tidak lagi ragu tentang diri ayahku dan kematiannya. Bagaimanapun juga aku masih mengakui ketajaman pikirannya, kelembutan, dan keutamaannya. Sebenarnya aku berharap dia mendapat petunjuk untuk masuk Islam. Setelah aku melihat apa yang menimpanya dan ingat bagaimana dia mati dalam kekufuran, padahal sebelumnya aku sudah menaruh harapan terhadap dirinya, maka aku pun menjadi sedih karenanya." Lalu Rasulullah mendoakan kebaikan bagi Abu Husaifah. Badar bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah ujian keikhlasan. Medan yang membedakan siapa yang berjuang karena Allah dan siapa yang tertinggal oleh dunia. Mari kita terus belajar dari mereka, mencintai seperti mereka, dan berjuang meski bukan dengan pedang, tapi dengan keteguhan iman.